STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada waktu yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian intensif kita mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih seputar pendidikan anak-anak. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Abu Umi, Adun, Ado, dan saudara Babandum yang lun tuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kalinya kita akan memasuki hadis yang ke-30. Hadis yang menerangkan kepada kita ikhtiyarul ism al-hasan lil ghulami wa adamu ihrajih. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia tarbiyah anak-anak adalah memilih nama yang bagus untuknya dan tidak membuatnya dilema karena nama yang tidak baik. Qala an Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah Jalla wa Ala meridainya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusammi ghulamaka rabahan wala yasaran wala aflaha wala nafi'an. Janganlah engkau menamakan anakmu dengan nama rabah, beruntung artinya, atau keuntungan. Wala yasaran, yasaran artinya kiri atau sesuatu yang tidak baik. Wala aflah, jangan pula engkau menamakan namanya aflah. Aflah artinya beruntung. Wala nafi'an, dan jangan pula engkau menamakan nama anakmu nafi'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2136. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innaka taqul athamma huwa fala yakunu fayaqulu la. Karena ketika engkau berkata, apakah di sana, di situ ada si fulan, ini si Rabah, si Yasar, Aflah, dan Nafi', tatkala ia tidak berada di tempat tersebut, maka akan dikatakan la, tidak. Yang tidak enak didengar. Karena ketika dikatakan tidak, berarti tidak ada Rabah, yang artinya keberuntungan. Tidak ada keberuntungan, tidak ada keuntungan, dan tidak ada orang yang memberikan manfaat. Ini dari sisi arti membuat tidak enak didengar dan membuat anak tersebut berada di dalam kedelemaan. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wal illatu fil karahah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci nama-nama tersebut dan menganjurkan agar kita tidak menamakan anak kita dengannya adalah apa yang beliau katakan, fa innaka taqul, karena ketika engkau berkata athamma huwa, apakah di sana ada rabah, yang artinya keuntungan, adakah yasar, yang berada di kiri, adakah
si Aflah yang artinya beruntung, dan adakah si Nafi' yang artinya orang yang memberikan manfaat? Tatkala dia tidak ada, maka akan dijawab la, tidak. Jika disinkronkan dengan arti namanya, ini membuat kita yang mendengarnya jadi tidak enak mendengarnya. Karena berarti tidak ada keuntungan, tidak beruntung dia, tidak bermanfaat. Sehingga kata Imam Nawawi, faquriha li basya'atil jawab. Nama-nama ini dimakruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketika nama dia dipanggil atau dia ditanya dan dia tidak ada, jawaban orang yang ketika kita tanya tentang anak yang bernama dengan nama-nama di atas, ini li basya'atil jawab. Jawabannya itu memberikan makna yang tidak enak didengar. Misalkan, apakah di situ ada sirobah? Apakah di situ ada keuntungan? Misalkan nama si anak keuntungan. Orang menjawab tidak ada keuntungan. Kan jadi nggak enak, ya, dengarnya. Ya, seakan-akan dia menyatakan tidak ada keuntungan kepada anak kita. Apakah di situ ada si Nafi' yang bermanfaat itu? Namanya memang diberikan nama bermanfaat. Ketika orang menjawab tidak bermanfaat dia di sini. Jadi kan artinya makna dari nama dia tersebut menjadi nggak enak didengar tatkala dikatakan tidak ada si yang bermanfaat, tidak ada keuntungan. Alasan berikutnya kata Imam Nawawi, wa rubbama awqa'a ba'dhan nasi fi syai'in min at-tiyarah. Dan juga dikhawatirkan ini akan membuat sebagian orang beranggapan sial dengan namanya tersebut, atau beranggapan untung dia dinamakan Nafi'. Nah, nanti berarti akan beruntung. Kalau dia dinamakan Yasar, khawatir dia akan celaka. Kalau dia dinamakan Rabah, yang artinya keuntungan, kemudian ketika dipanggil, ketika ditanya apakah keuntungan ada di situ, kemudian orang menjawab tidak, nanti ini akan membuat sebagian orang beranggapan sial, berarti anak itu memang tidak ada keuntungan. Setiap kali dia ditanya, selalu orang menjawab tidak. Sedangkan nama dia sendiri berarti bernama keuntungan. Khawatirkan sebagian orang akan menjadikan jawaban tidak tersebut ketika dia ditanya sebagai tatayur, anggapan sial atau mengadu nasib dengannya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas, beliau ingin menerangkan kepada kita agar kita memberikan nama-nama yang baik untuk anak kita. Dan jangan menamakannya dengan nama-nama yang membuat si anak dilema dengan namanya tersebut. Bahkan mungkin menjadi bahan buli kawan-kawannya. Atau nama-nama yang membuat manusia jatuh ke dalam tatayur ketika mendengar namanya. Dipanggil, kemudian dia tidak ada. Atau dia ada tatkala dipanggil. Di mana keuntungan? Kemudian dia langsung datang. Ini Masya Allah ini anak. Setiap dipanggil pasti ada sesuai dengan namanya keuntungan. Berarti ini anak akan untung hidupnya. Ini kan jadi tatayur akhirnya. Atau ketika dia dipanggil lantas dia tidak ada. Akhirnya sebagian orang beranggapan sial. Selalu ketika dipanggil keuntungan, orang menjawab tidak. Khawatirnya ini anak tidak akan beruntung di masa depannya. Ya, ini beberapa alasan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala mengatakan fawaid, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, min haqqil ghulami ikhtiyarul ismil hasanilah. Di antara hak seorang anak yang hendaknya ditunaikan oleh kedua orang tuanya atau walinya adalah memberikan nama yang baik. Bahkan pepatah Arab menyatakan minasmik a'rifu abak. Ini pepatah yang bagus ya. Minasmik a'rifu abak. Dari namamu aku bisa mengenal siapa yang sesungguhnya ayahmu. Namamu menggambarkan kepadaku karakter ayahmu. Namanya Sanjay Dutt. Ya, udah pasti ayahnya penonton film India dulu ya.
Siapa nama kamu? Amin Tabasyan, Ustaz. Wah, udah dipastikan itu ayahnya penggemar Amin Tabasyan, ya. Fan Amin Tabasyan, ya, dan nonton film India tahun 90, tahun 90. Atau siapa nama kamu? Nama saya Maradona, Ustaz. Wah, ya ketahuan. Ya, berarti orang tua emang fan dengan orang-orang kafir. Ya, lemah agamanya. Karena kalau orang tuanya orang yang bagus agamanya, nggak mungkin namanya Shanghai, ya, ubuh nanana, Toming She, ubuh nanana, ya, nam, ya, ya. Tonannya roke, nan lai macu Ustaz, pakan tonan nan gebonan liaya Hawaii Toming She. Ini menunjukkan ayahnya orang yang jauh dari agama Allah Jalla wa Ala. Ya. Maka orang Arab menyatakan minasmik a'rifu abak. Namamu menyingkap kepadaku siapa ayahmu atau siapa ibumu. Nah, kalau ayahnya orang yang saleh, dekat dengan agama dan paham bahasa Arab, maka akan memberikan nama-nama yang tepat. Atau ada orang yang saleh, dia memberikan nama anaknya dengan nama-nama Arab. Dengan nama-nama Arab. Tetapi nama-nama Arab tersebut menggambarkan kepada kita bahwa ayahnya nggak paham bahasa Arab. Asal comot bahasa Arab. Seperti saya pernah mendengar seorang, ya, seingat saya 10 tahun yang lalu, ya, siapa nama anaknya? Tudrikul Qamar, katanya. Kok lain sekali namanya? Ada Ustaz dari surat Yasin. Emang iya kalimat itu ada dalam surat Yasin. Tudrikul Qamar, ya, mendapati mata bulan. Tapi itu nggak tepat dijadikan nama. Itu susunan kalimat yang ada kaitannya dengan kata sebelumnya dan juga dengan kalimat-kalimat yang datang setelahnya. Dan itu bukan nama untuk orang. Tudrikul Qamar, tudrik di sini fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan, dan ada fa'ilnya yang itu dhamir mustatir yang takdiru hiya, yang kembali kepada suatu kata yang sebelumnya. Ya. Jadi benar memang seperti orang Arab katakan, minasmik a'rifu abak, dari namamu aku mengenal orang tuamu. Ya. Jadi ketahuan orang tuanya nggak paham bahasa Arab. Naam. Atau gebuhna nana ke Jamaluddin, pendek ya, Jamaluddin. Ya. Dia kira bagus itu nama Arab. Rupanya arti Jamaluddin adalah onta agama. Tonan bangga nalung Arab becu sa walain nan hana bere handum. Nan walain ngen ro kustan nan barat mandum. Iro kene nya long na urang Arab ya kutungku wawai. Tonan Jamaluddin onta agama artinya. Ya, ketui Jamalnya double A-nya, Jamaluddin, dan itu pun bukan nama, itu laqab dalam bahasa Arab. Beda laqab, beda nama. Laqab adalah panggilan yang mengesankan pemuliaan atau perendahan. Nah, itu laqab. Jamaluddin, itu baru artinya laqab, artinya bagus, orang yang bagus agamanya. Jamaluddin, ma-nya panjang. Tapi kalau pendek, Jamal, artinya onta dalam bahasa Arab. Jamal, pendek. Jamal, artinya onta. Jamaluddin berarti onta agamanya. Kan bahaya nih kalau dia pergi umroh, anaknya kehilangan, kemudian dia cari-cari anaknya, kemudian dia berteriak-teriak antara Safan, Marwah, Jamal, Jamal. Akhirnya sibuk askar dalam Masjidil Haram. Kok ada onta di dalam Masjidil Haram? Ada orang Indonesia sedang cari onta nih. Kok bisa ada onta yang masuk dalam Masjidil Haram? Padahal maksud dia adalah anak yang bernama Jamal. Kan jadi repot, orang Arab pun jadi buat, ya, sibuk oleh dia. Askar-askar jadi buat sibuk oleh dia. Gara-gara dia berteriak-teriak Jamal, 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 askar Masjidil Haram ngiranya ada onta di dalam Masjidil Haram. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita mempelajari ilmu agama. Seandainya kita bukan orang yang berilmu, maka bertanyalah kepada para ulama, kepada para dai, kepada para penuntut ilmu. Ustaz, saya ingin memberikan nama anak saya ini. Kira-kira apa artinya Ustaz? Bagus nggak artinya? Ya. Sebagian orang yang penting nabat harap. 3 atau 4 tahun yang lalu,
langganan suatu toko, langganan saya membeli suatu barang suatu toko. Begitu anaknya lahir, dengan bahagianya ya, dia memberitahukan kepada saya, nama anaknya. Siapa namanya? Rizquna namanya. Ya, Raziquna. Nam. Ya. Raziquna. Ini kan fatal nama ini. Raziquna, ya. Saya lupa apakah Raziquna artinya atau Urzuqna, ya. Satu dari dua ini, walaupun kedua-duanya tetap ini salah. Kalau Raziquna artinya yang memberikan rezeki kepada kami. Yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Urzuqna ini fi'il amr, berikanlah rezeki kepada kami, dan itu hanya boleh kita berikan kepada Allah Jalla wa ala. Nah, ketika anak tanyakan, kenapa seperti itu, nama apa tujuannya? Beliau menjawab, karena kami sudah lama menikah, Ustaz. Dan baru kali ini kami punya anak, dan sudah lama kami berdoa, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Mengingat doa kami yang sering, yang banyak ini, maka kami memberikan nama anaknya. Dan maka anak pun menasihati untuk merubahnya terlebih sebelum dia menulis nama anaknya di akte kelahiran atau sebelum membuat kakak untuk anaknya. Wallahu a'lam, apakah sudah dirubah atau tidak. Nah, maka sungguh benar bahwa kebodohan itu, kata Imam Ibn Al-Qayyim, adalah pangkal segala kesalahan dan kerusakan di permukaan bumi ini. Maka sebelum memberikan nama kepada seorang anak, hendaknya seseorang pergi kepada orang yang dianggap berilmu untuk menanyakan arti nama anaknya tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak tahu. Nah, dia berkata buhnan juga. Atau sebagian orang karena anak kembar harus sama bacut. Long buhnan anak bersama anak tapi bermarap. Ngan galak genan sabah Jamil, karena kembar agama dua. Jamil artinya ganteng, tampan. Nanti roteknya tabuh pe agam sipnya Jamilah mungkin. Karenanya agam sip berarti Jamal. Berarti yang sabah tu nanji onta. Jamil tampan, yang sirote Jamal Ustaz, karena kembar. Jamal hai tengku metuah artinya onta. Hai adun metuah. Karena tayang-tayang ilai ba urang berilmu. Be ni tayang ba tungku hana paham bahasa Arab. Yang yakbut Arab Jawa, Arab Jawi. Yang mukai buh-buh inanan egok. Jamaluddin katnya nan kembar bersiang sabah nabuh Jamil. Yang betul. Tampan. Yang sirote Jamal. Nah mirip bacu. Jamal artinya onta. Nah, kalau ya salah buhnan kan dilema ni tanya orang tengah. Ngai sempat itimang di perguruan tinggi di Arab Saudi deh. Ya. Pai hai lengan ni wa Indonesia berai hai Jamal. Kajak kono dengar leaderson mengeplong leaderson pat kok na ontai tamang yang kampus. Padahal nan mahasiswa Jamal onta. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kata Syekh, al-bu'du an ihrajil ghulam wa dhammihi wa tatayyur wa tasyaum bih la siyama fi tasmih. Hendaknya seseorang berusaha untuk tidak menjatuhkan anaknya ke dalam kedilemaan karena nama yang buruk atau sikap orang tua terhadap dirinya. Wa dhammihi, hendaknya seseorang berusaha tidak membuat anaknya menjadi dicela oleh orang lain karena namanya yang buruk. Wa tatayyur wa tasyaum bih, dan anaknya dia menjauhkan dari anaknya sesuatu yang membuat orang lain akan beranggapan sial atau mengadu nasib dengannya. Ya, karena nama-namanya yang membuat orang lain jadi beranggapan sial atau atau mengadu nasib dengannya. La siyama fit tasmiyah. Terlebih lagi dalam memberikan nama. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, ta'siru tasmiyati 'ala al-ghulami ijaban wa salban. Nama yang diberikan kepada seorang anak itu memberikan pengaruh
kepadanya dengan kebaikan atau kejelekan. Dengan nama baik, dia akan dimuliakan. Oleh karena sebagian para ulama menyatakan nama itu akan mendatangkan cinta seseorang kepadanya. Sebagai contoh, misalkan kata para ulama ketika dia bernama Muhammad, orang menjadi senang mendengarnya Muhammad karena langsung teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau memberikan kecondongan ke dalam hatinya terhadap orang yang sama dengan namanya. Oleh karenanya didapatkan sebagian orang ketika dia mendapatkan orang lain yang namanya sama dengannya, dia menjadi akrab, jadi fair. Siapa nama Muhammad? Sama nama kita. Demikian pula wasalban, dan memberikan pengaruh jelek terhadapnya. Taib. Sonannya Arnold nan. Arnold lagi robot urang. Perang saja watang ulai. Sonan, nama-nama yang tidak baik. Ketika seorang mendengar namanya, langsung teringat dengan orang-orang yang terkenal dengan kejelekan. Nama-nama artis, bintang-bintang film. Ini hal yang perlu diperhatikan. Karena itu memberikan akibat buruk atau baik terhadap seorang anak. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Sa'id bin Musayyab dari ayah beliau Mukhatram, bertemu dengan Nabi SAW dan tidak beriman kepada Nabi kecuali setelah Nabi SAW wafat. Bahwa Musayyab pernah datang kepada Nabi SAW saat itu. Kemudian Nabi SAW berkata, Masmuk, siapa namamu? Dia pun menjawab, Hazin. Hazin itu artinya sedih. Maka Nabi SAW, Anta Sahal. Lebih bagus nama kamu Sahal. Sahal, mudah diucapkan, artinya pun tidak membuat seorang dilema. Mudah artinya mudah, Sahal. Dia pun mengatakan, La ughayru isman sammanihi abi. Saya tidak mau mengubah suatu nama yang telah diberikan kepadaku oleh ayahku. Maka Sa'id bin Musayyab menyatakan, Fama zalat al-hazuna fina ba'd. Maka al-hazunah, kejelekan, kesedihan, terwariskan kepada kami setelahnya. Ini ucap anak Musayyab. Maksudnya bukan bertatayur dengan nama Hazin. Tetapi kata para ulama, karena ia telah membuat atau mengundang kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Karena tidak mentaati perintah Rasulullah SAW dan tidak memilih pilihan Nabi SAW. Nah, sehingga kekerasan dan kebangkangan tersebut terwariskan kepada anak keturunannya. Demikian diterangkan oleh sebagian ulama yang mensyarah hadis ini. Seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nah. Kemudian kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis ini juga adalah Inna ikhtiyar al-ismi al-hasan lis-saghiri min takrim al-islam lahu wa ma'rifatu qadrih. Memilih nama yang baik kepada atau untuk anak ini merupakan pemuliaan Islam untuknya dan untuk diketahui kemuliaannya. Seseorang ketika didengar namanya Muhammad terlihat mulia, terdengar mulia. Sonannya sonan ro bang nanlung Yahya, nanlung Musa, nanlung Ibrahim, nanlung tuan Muhammad, Umar, Abu Bakar. Jadi mulia dia. Tapi hati yang sonan ro kanya nanlung Ustaz Toming Shu. Hana mo tingat dia. Sonan ro kanya nanlung Pele. Tak berat sebagai orang. Karena jauhnya dari agama.
anaknya dinamakan dengan nama-nama orang-orang kafir, nama-nama pemain bola, nama-nama artis Hollywood dan sebagainya. Yang berikutnya kata Syekh, in ihtimamu syari'i bihaqqi as-saghiri hatta fil umuri daqiqah kat tasmih. Hadis Nabi SAW di atas menerangkan kepada kita perhatiannya Islam terhadap hak anak-anak, walaupun dalam perkara-perkara yang manusia menganggapnya sepele seperti nama. Mida beki masalah nan kan masalah baju, masalah kecil ya. Mungkin kalau kita pikirkan masalah nama terkait pemberian nama ya itu masalah kecil. Masalah sepele, rupanya dalam Islam diatur masalah nama. Diberikan petunjuk oleh Allah, berikan nama-nama yang baik untuk anak kalian. Jangan kalian menamakan mereka dengan nama-nama yang jelek. Lihat betapa sempurnanya Islam. Maka tidak mungkin perkara yang lebih besar dari hal yang seperti ini, Islam tidak menjelaskannya. Apabila dalam masalah nama atau pemberian nama kepada anak saja diatur dan dituntun di dalam Islam, apalagi yang lebih besar daripada pemberian nama, seperti zikir setelah sholat 5 waktu, pengurusan jenazah, fikih sholat, fikih wudu, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah, fikih zakat. Lebih dari itu adalah akidah. Yang berikutnya, inna nahya fil hadith nahyu karahah wa laysa nahya tahrim. Para ulama menerangkan bahwa larangan dari Nabi SAW di atas, jangan kamu namakan anakmu Rabah, Yasar, Aflah, dan Nafi. Ini adalah larangan yang bermakna makruh, bukan larangan yang haram. Apa sarifnya? Sebagian para ulama menyebutkan min babil adab. Dan dari ilah yang Nabi SAW sebutkan di akhir hadis. Karena ketika engkau memanggilnya, apakah di situ ada Aflah, orang yang beruntung, yang artinya adalah orang yang beruntung. Kemudian ketika dia tidak ada, orang akan menjawabnya tidak ada. Ini memberikan makna yang tidak enak didengar, seakan-akan dia dikatakan tidak beruntung. Padahal memang namanya tidak beruntung. Ilat yang beliau sebutkan di atas ini menunjukkan kata sebagian para ulama bahwa larangan ini adalah larangan yang bermakna makruh, bukan bermakna haram. Nah, yang berikutnya kata Syekh, ikhtiyarul abi al-ism al-hasana li waladih yamnahuhu thiqata fi nafsih wa yaj'aluhu sa'idan fi hayatihi wa mutazzinan nafsiyan wa tarbawiyan nafsiyan wa tarbawiyan. Pilihan seorang ayah untuk anaknya, pilihan seorang ayah, pilihan nama baik dari seorang ayah untuk anaknya, ini akan menanamkan kepercayaan di dalam hati seorang anak terhadap ayahnya. Nah, ketika dia sudah besar dan dia sudah punya anak, dia ingat nama saya baik diberikan oleh nama saya bagus yang diberikan oleh ayah saya. Seandainya dia tidak sempat berjumpa dengan ayahnya karena ayahnya meninggal di saat dia belum dewasa dan belum bisa berkomunikasi dengan ayahnya, belum memayyiz, maka dengan nama yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, dia menjadi yakin bahwa ayahnya adalah orang yang beragama, orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang menginginkan anaknya berada di dalam kebaikan. Tapi pahirayu tayang mak mai kibana ayah paja meninggal awai mak pahira ku umu lehetunnya pahira ku umur putun long sabuh nan lagi ya ke man ya roku minta basyang gebuhnan roku. Akhirnya dia tahu ayahnya rupanya jauh dari agama. Mami ya harap mendang jauh agama berarti roku anak masalah lah jauh bacu dari agama hayah roku pi lagi nanti awai. Ini kan memberikan
efek yang buruk terhadap anaknya. Makanya kata Syekh, pilihan seorang ayah nama yang baik untuk anaknya itu akan menanamkan kepercayaan di dalam hatinya. Nah, wa yaj'aluhu sa'idan fi hayati, membuat si anak itu menjadi bahagia dalam kehidupannya karena namanya bagus. Dia tidak sering dibuli karena namanya yang buruk. Ya. Juga memberikan pengaruh pada jiwanya serta tarbiyahnya. Ketika dia tahu dirinya diberikan nama-nama yang baik dalam agama ini, dia menjadi tahu bahwa ayahnya yang tidak sempat ia lihat atau tidak sempat ia berkomunikasi dengannya adalah seorang ayah yang dekat dengan agama Allah dan menginginkan dia menjadi anak yang saleh. Maka ini akan memotivasi dia untuk menjadi anak yang saleh. Nah, kemudian kata Syekh, على المربي أن يهيئ كل الظروف والسبل لكي ينشأ المتربي دون مشكلات تؤثر سلبا على نفسيته. Seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, atau seorang guru hendaknya mempersiapkan seluruh pintu dan sarana agar anak didiknya itu hidup tidak di dalam muskilat, dalam banyak masalah yang akan memberikan efek jelek terhadap psikolognya. Sebabnya diantaranya adalah nama yang buruk. Ketika dia diberikan nama yang buruk, akhirnya dia berada di dalam banyak masalah. Dia nggak pede pergi sekolah, ya, merasa malu dengan namanya yang buruk tersebut. Bahkan mungkin dia sering dibuli sebab nama yang jelek. Ini kan membuat dia hidup di dalam banyak masalah atau membuat dia dilema di tengah-tengah masyarakat. Maka seorang pendidik hendaknya dia melihat setiap jalan dan pintu untuk anak didiknya agar anak didiknya tersebut hidup lepas dari problematika yang dapat merusakkan jiwanya, baik dalam pemberian nama atau hal yang lainnya. Dia berusaha membuka pintu setiap kebaikan dunia dan akhirat untuknya dan menutup darinya pintu-pintu yang dapat menjerumuskan dia ke dalam kejelekan dunia dan akhirat. Nah, tentunya ini mencakup banyak hal ya, yang tidak mungkin kita uraikan satu persatu. Tapi inilah kaidah umumnya. Seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang guru, hendaknya dia mempersiapkan seluruh pintu, seluruh sarana yang membuat anak didiknya itu hidup di dalam kebaikan. Ya. Tidak menjadi orang yang tidak membuat anak didiknya itu berada di dalam kedilemaan atau muskilat. Hidup dalam masalah yang mengakibatkan dirinya sedih, depresi, malu, anaknya jadi nggak pede, ya, bergaul, dan sebagainya. Semua pintu kebaikan hendaknya dia persiapkan semenjak anaknya itu masih kecil. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebaliknya, setiap pintu kejelekan hendaknya dia tutup semenjak dini. Kejelekan terhadap dunia dan kejelekan terhadap akhirat. Dan ini mencakup dalam pemberian nama maupun yang lainnya. Karena apabila seorang anak sudah dewasa dan dia tidak dibiasakan dengan kebaikan di masa kecilnya, ini sudah sulit untuk dirubah. Makanya sebagian anak-anak yang jangankan sudah SMA ya, yang baru SMP saja sudah sulit diatur oleh orang tuanya. Sulit orang tua atau gurunya membiasakan dia dengan sholat berjamaah. Sulit bagi orang tuanya untuk mendekatkan dia dengan masjid dan teman-teman yang saleh, halaqah Al-Quran.
dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kenapa? Karena saat dia masih kecil, pintu-pintu kebaikan itu dia tidak dibukakan untuknya, tidak ia biasakan dengannya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kata Syekh, pelajaran berikutnya adalah alal murabbi izalatul mushkilah allati yu'ani minha al-mutarabbi fil hali hatta la takbur ma'ahu fatusbiha 'uqdatan lah la siyama al-mushkilat al-ijtima'iyyah. Seorang pendidik hendaknya menghilangkan hal-hal yang dapat membuat anak didiknya itu berada di dalam kejelekan atau kededemaan, sehingga kejelekan tersebut tidak ikut serta bersamanya ketika dia sudah lanjut usianya, sehingga memberikan keganjalan baginya dalam kehidupan ini. Terkhusus kata Syekh, permasalahan-permasalahan sosial bersama masyarakat. Ini hal yang penting diperhatikan. Mungkin ketika dia masih kecil, nama-nama yang buruk seperti itu atau hal-hal yang dia dibiasakan dengannya itu tidak membuat dia dilema atau tidak memberikan keganjalan terhadap dirinya. Tapi tatkala dia sudah terbiasa dengannya dan kebiasaan-kebiasaan tersebut terbawa sampai ia dewasa, ini akan mengakibatkan dia berada di dalam kedelemaan, membuat dia dibenci oleh masyarakat, ya, atau menimbulkan masalah yang banyak antara dia dengan sahabat-sahabatnya atau dengan masyarakat setempat. Dan ini mencakup banyak hal. Ya. Seperti sebagian anak dari kecilnya dia sudah terbiasa dengan tingkah laku yang membuat tetangganya tidak nyaman. Dan orang tuanya membiasakan dia dengannya, contohnya. Semenjak kecil udah biasakan dia ya menyetel musik dengan suara yang keras, bakar mercun, ya, yang bisa mengganggu orang tuanya, sehingga akhlak tersebut terbawa sampai besar, mengakibatkan dia banyak masalah dengan masyarakatnya. Atau dari segi penampilan, dari semenjak kecil dia dibiasakan dengan penampilan yang mengakibatkan pintu kejelekan terbuka terhadap dirinya dan kepada masyarakatnya. Dan terkhusus apabila dia seorang wanita, akhirnya dia menjadi korban pelecehan seksual dan sebagainya karena penampilannya tersebut. Nah, maka Syekh memberikan nasihat kepada kita beranjak dari hadis yang kita bahas di atas, agar seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu atau seorang guru menghilangkan dari anak didiknya semenjak dini hal-hal yang dapat menimbulkan kejelekan terhadap dunia dan akhiratnya sebelum dia besar. Sebelum dia besar. Karena kalau sudah besar, kebaikan sesuatu yang sudah melekat pada seseorang itu amat sulit untuk dihilangkan darinya. Nah, ini yang hal yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya kata Syekh, "Idza kana al-Islamu yanha 'anil ismil qabih fa min babin aula at-tanabuz bil alqab." Apabila Islam melarang kita memberikan nama yang buruk kepada anak kita, anak didik kita, maka lebih terlarang lagi adalah gelar-gelar yang buruk. Ya. Terkadang memang ada orang yang memang aneh pikirannya. Lain bacut orang ni. Gebuh lakop anak ke tiung. Ya. Tiung, gebi lakop ke orang, nama-nama hewan dan sebagainya. Dan sebagainya. Dalam lakop, ya. Sedangkan Allah Jalla wa Ala berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini syahidnya, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling menggelar di antara kalian dengan gelar-gelar yang jelek. Al-Hujurat ayat ke-11. Kemudian kata Syekh, yahrumu tasammi bil asma'il mukhalifah lisyar'i ka'abdil Husain wa 'abdin Nabi wa 'abdil Ka'bah. Haram memberikan nama-nama
yang menyelisihi agama seperti Abdul Husain. Kenapa Abdul Husain tidak boleh? Karena arti Abdul Husain menyelisih akidah kita umat Islam. Artinya hamba Husain. Kita adalah hamba Allah Jalla wa'ala. Abdul Nabi. Artinya hamba Nabi. Sedangkan kita tidak boleh menghambakan diri kita kepada selain Allah Jalla wa'ala. Abdul Ka'bah. Hamba Ka'bah. Atau contoh yang lainnya, Raziquna. Anaknya dia berikan nama Raziquna. Artinya yang memberikan rezeki kepada kami. Makna dari nama tersebut mengandung kesyirikan. Dan bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Nah. Dan ini adanya di sebagian tempat namanya Abdun Nabi. Ya. Nah. Dan dimasukkan ke dalam nama-nama yang terlarang ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim, adalah yang serupa dengannya. Contohnya Mubarak. Mubarik. Ya, kalau Mubarak tidak. Ya. Sebagai ulama menyatakan tidak mengapa. Artinya orang yang diberkahi. Kalau Mubarik yang memberkahi. Yang mampu memberkahi sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Juga wa muflih. Kata Imam Ibn Al-Qayyim ini juga tidak baik. Muflih, orang yang membuat menyukseskan, ya. Wa khairun wa surur wa ni'mah, ya. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita ambil satu hadis lagi, itu hadis yang ke-31 terkait nahyus saghir an aklil haram wa tarbiyatu 'alal wara'. Melarang anak kecil memakan hal yang haram dan mendidiknya dengan sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu adalah tarku syai'in makhafata dhararihi fil akhirah. Meninggalkan sesuatu karena khawatir sesuatu tersebut akan merugikan akhiratnya, membahayakan akhiratnya. Berbeda dengan zuhud, ya. Kalau zuhud definisinya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat terhadap akhirat. Definisi zuhud lebih mencakup. Kalau wara' meninggalkan sesuatu karena khawatir sesuatu itu akan membahayakannya. Oleh karena sebagian ulama menyatakan wara' hukumnya sunnah. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya syubhat atau sesuatu yang dia khawatir, dia belum memastikan itu membahayakan akhirat. Kalau sudah dipastikan tentunya itu sudah wajib. Baru khawatir ini bisa merugikan agamanya, bisa membahayakan agamanya, bisa membahayakan akhiratnya, dia sudah meninggalkannya. Apalagi sesuatu yang sudah dia pastikan ini bisa membahayakan akhiratnya karena ada dalil dari Al-Quran dan hadis misalnya yang melarangnya dari perbuatan tersebut. Nah, Syekh menyatakan di antara petunjuk Nabi SAW dalam tarbiyah anak-anak adalah melarang mereka memakan hal yang haram. Tidak mencuri barang kawannya, ya, tidak memakan makanan yang bukan miliknya, dan mentarbiyah mereka dengan sifat wara'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aqad al-Hasan bin Ali tamratan min tamri sadaqah faja'alha fi fih. Hasan bin Ali yang masih bayi saat itu atau balita di masa Nabi SAW, suatu ketika mengambil sebiji kurma dari kurma sedekah zakat. Ya, karena Nabi Rasul, Baitul Mal ada di bawah beliau. Faja'alha fi fih. Kemudian dia pun memasukkan ke dalam mulutnya. Melihat demikian maka Nabi SAW bersuara kikh, kikh. Ya. Kikh, kikh. Ini adalah kata yang digunakan oleh orang Arab untuk menghardik seorang anak dari suatu perbuatan yang salah. Nah, demikian diterangkan oleh para ulama. Irmi biha. Keluarkan kurma itu dari mulutmu. Ama alimna anna la na'kulu sadaqah. Apakah kamu tidak tahu kita enggak boleh memakan sedekah? Karena ahlul bait, keturunan Nabi, ya, dari keturunan Aqil, Abbas, Ali atau Ja'far, ya, sebagian kabilahnya ma'ruf di hari ini seperti Al-Idrus, ya, dan yang lainnya, ya. Di antara pemuliaan Islam untuk ahlul bait adalah mereka tidak boleh memakan
sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Syahid dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita agar semenjak dini seorang anak itu dilarang dari memakan harta haram. Sehingga ketika sudah besar, dia sudah terbiasa menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Nah, jangan justru kita ajarkan dia memakan harta haram. Ya, seperti kebiasaan sebagian orang ya, sambil lewat di depan rumah orang ada pohon jambu, ya, diambilin sama dia jambu orang lain tersebut tanpa izin dan bersama anaknya. Lewat ke rumah gop, cok boleh jambe gop. Ngana, anak ikalan. Oh, lagi cara udip. Lebih pada haram ba anak ke you. Ayah le cok tabo. Cok you tabo. Tu kalau buka pintu pormo. Cok you, ayah le cok tabo. Cok orgam you, bebe yang merpa junya. Kibang ke orang tua sebagai orang Tuhan kalian. Maka je anak aneh. Pahjik pejabat je koruptor anak. Jadi maling. Jadi begal anaknya. Hai begal zaman. Begal bawa jambe gop. Begal bohdrin. Ya. Lihat ini Nabi SAW. 1 biji kurma padahal. Kan tak banyak 1 biji kurma. Dan yang melakukannya pun balita. Bukan anak yang sudah balik. Yang belum dicatat dosa untuknya. Nabi tetap melarangnya. Ingin mendidiknya dari semenjak kecil. Meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Apalagi memakan harta haram. Kenapa sebagian anak sekarang mudah memakan harta haram, mencuri, mengolah harta orang lain, jangkrik bos, memeras masyarakat dan sebagainya. Sebagian mereka karena sudah terbiasa semenjak kecilnya dengan orang tuanya. Orang tuanya memakan harta haram di depan anaknya. Bahkan justru mengajarkannya dengan perbuatan ataupun ucapannya. Nah, mengambil buah-buahan dari pohon tetangga tanpa meminta izin, kecuali tetangganya sudah menyampaikan, ya, kalau mau ambil aja, silahkan ambil, ya. Setiap pingin jambu ini dan sebagainya. Ya. Kita bahas adalah hal yang tidak boleh ia ambil. Ini 1 biji kurma dan sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Nabi berteriak, kikh. Ini adalah kata yang digunakan untuk menghardik anak-anak dari perbuatan yang salah. Dan hadis ini menerangkan kepada kita pentingnya seorang anak dididik dengan sifat wara' semenjak kecilnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi bersabda, "Inni khasyitu an takuna minas sadaqah." Wahai anakku, aku khawatir ini kurma adalah kurma sedekah. Berarti mana ya Pak? Nabi belum memastikan itu adalah kurma sedekah. Tetapi Nabi khawatir itu adalah kurma sedekah. Baru khawatir itu sebagai kurma sedekah dan Ahlul Bait tidak boleh makan sedekah. Nabi langsung melarang Hasan dan mengeluarkannya dari mulut Hasan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi yang langsung mengeluarkan dari mulutnya. Ya. Padahal belum dipastikan itu kurma adalah kurma sedekah. Ini namanya wara'. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan berbahaya terhadap agama atau akhiratnya. Nah, ya. Bahkan sebagian orang tua justru jangankan mengajarkan anaknya bersifat wara', justru mengajarkan anaknya melakukan perbuatan yang haram. Dia yang mengajarkan anaknya mencuri, melakukan perampokan, mengajarkan anaknya berzina, pacaran, merayu wanita dan sebagainya. Ini petunjuk dari Nabi kita SAW. Jika kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh ketika dewasanya, menjadi anak yang taat kepada Allah, yang sukses dunia dan akhiratnya, maka hendaknya semenjak dini kita biasakan mereka dengan kebaikan dan menjauhkan mereka dari kejelekan. Nah, al-waladu kal waraqatil bayda taktubu fiha ma tasha.
Sebagian ulama salaf menyatakan anak kecil itu laksana kertas putih. Engkau bisa menuliskan warna apa saja di atasnya. Sesuatu yang dibiasakan, yang ia dibiasakan dengannya, maka akan menjadi kebiasaannya tatkala dia sudah dewasa. Kebaikan ataukah dengan kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan. Baik Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ada yang dari YouTube Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendakwahi istri yang sudah melakukan perkara bid'ah Ustaz? Nah, baik, yang pertama barakallahu fiik adalah doa ya. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan doa dan anjuran untuk mendoakan orang lain dengan kebaikan, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi oleh setiap kita. Yang kedua, agar kita tidak terpancing emosi terlebih dahulu sebelum menasihatinya, agar kita mengingat bahwa hidayah itu milik Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW satu rumah dan satu atap rumah dengan pamannya Abu Talib yang sangat mencintai beliau, merawat beliau dari semenjak kecil, bahkan menjaga Nabi ya, ketika berdakwah dari gangguan kaum musyrikin, ya, tetap ya, mati dalam keadaan kafir, tidak mengikuti Nabi SAW, dalam keadaan dia mencintai Nabi, menjaga Nabi, dan meyakini dakwah Nabi adalah dakwah yang benar. Yang ketiga adalah menjelaskan hal itu kepadanya dengan ilmu dan hikmah. Karena kata para ulama, al-jahlu bisyai'i aduwwullah. Seringnya manusia itu memusuhi sesuatu karena ketidaktahuan. Rata-rata masyarakat melakukan ritual-ritual bid'ah karena ketidaktahuan. Ditambah ketidaktahuan mereka terhadap sunnah Nabi, adanya syubhat dari ulama-ulama su' yang menyuruh manusia kepada perbuatan bidah dan memberikan syubhat bahwa itu perbuatan yang tidak mengapa. Maka di sini ya, seorang suami harus benar-benar menjelaskan hal tersebut dengan ilmiah, karena dia di mata istrinya bukan sebagai ulama, sedangkan yang mengajak dia kepada perbuatan bidah tersebut di matanya adalah seorang ulama, seorang ustadz yang layak diikuti ucapannya. Maka hendaknya dia menjelaskannya dengan penuh hikmah dan ilmu. Nah, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Yang berikutnya, apabila istrinya tersebut juga tidak mau mengikutinya dan tidak mau meninggalkan bid'ah-bid'ah tersebut, sedangkan dia telah menasihatinya dan telah bersabar dengannya, dan itu akan memberikan akibat buruk terhadap dirinya dan anak-anaknya, apalagi jika bid'ah-bid'ah tersebut bid'ah yang sifatnya kekufuran, akidah-akidah yang kufur, ya, atau bid'ah-bid'ah yang membuat seorang menjadi mufassiqah, maka hendaknya dia mempertimbangkan sikap apa yang harus dia ambil. Nah, mempertahankannya ataukah tidak. Namun ingat, setelah nasihat-nasihat di atas dan ya dia melihat dirinya telah bersabar lama, tapi ini istri tetap masih melakukannya, bukan karena ketidaktahuannya lagi, tetapi karena kebangkangannya dan karena kecintaannya terhadap bid'ah serta kebenciannya terhadap sunnah karena hawa nafsu. Maka hendaknya dia mempertimbangkan untuk mengambil suatu sikap yang serius terhadapnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, satu lagi. Ustadz, bolehkah memberikan nama anak dengan nama-nama dari bahasa Sanskerta, tapi kita tahu artinya baik Ustadz? Dan apakah ada kelebihan atau keutamaan dalam memberikan nama anak dengan menggunakan bahasa Arab Ustadz? Wallahu a'lam bishawab ya. Dari kaidah fikih yang kita ketahui, al-aslu fi syai' al-ibahah. Hukum asal dalam sesuatu adalah kebolehan. Nah, selama nama anak tersebut tidak memiliki arti yang buruk, maka tidak mengapa insya Allah, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Dan apakah dengan bahasa Arab lebih utama? Jawabannya dirinci. Apabila nama anak tersebut dengan bahasa Arab dan nama tersebut adalah nama-nama yang memang baik, terkhusus
nama tersebut adalah nama para nabi seperti Nabi Ibrahim, Ismail, nama-nama para sahabat Nabi, tidak diragukan lagi menamakan anak dengan bahasa Arab itu lebih utama. Ya. Tapi jika nama anaknya tersebut ya bahasa Arab tapi namanya Abu Lahab, ya udah jelas jelek. Ya. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita pada majelis ilmu agama yang mulia ini kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu agama berikutnya dengan ilmu, dengan iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.